Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat YouTube Paham di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama Pak Hamdi. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang himpunan part 1. Sebelum itu, untuk mendukung channel YouTube Paham, untuk Sobat YouTube Paham jangan lupa like, comment, and subscribe, serta aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan channel YouTube Paham dan video menarik seputar matematika. Baik Sobat, pada video kali ini, Pak Hamdi akan membahas tentang materi tentang himpunan. Setelah menonton video ini, kita dapat yang pertama, memahami konsep himpunan. Yang kedua, menyebutkan anggota dan bukan anggota himpunan. Yang ketiga, memahami penyajian himpunan. Yang keempat, memahami macam-macam himpunan. Yang pertama, konsep himpunan. 1. Pengertian himpunan. Secara sederhana, himpunan dapat diartikan adalah kelompok, kumpulan, kelas, golongan, dan segerombolan suatu objek. Jadi secara sederhana, himpunan itu adalah kelompok, kumpulan, ya. Jadi bahasanya Sobat, kita bisa membedakan apa himpunan dan tidak himpunan. Oke. Tetapi secara matematika adalah, himpunan adalah suatu kumpulan atau kelompok benda atau objek tertentu yang memiliki batasan jelas, dapat diukur dan dihitung. Jadi di sini cara matematikanya adalah bahwa di sini suatu kumpulan atau kelompok benda yang memiliki batasan jelas. Nanti ada aja batasannya ya Sobat ya. Ada bilangan asli, kemudian ada transportasi, kemudian ada mungkin tinggi, luas, mungkin nanti yang dapat bisa diukur dan dapat juga dihitung. Jadi ada 3, jadi himpunan itu kelompok atau kumpulan suatu objek yang memiliki batasan jelas, dapat diukur dan dapat dihitung. Beberapa himpunan. Yang pertama, himpunan bilang asli. Jadi bilangan asli itu disimbolkan dengan A. Itu contohnya 1, 2, 3, 4, 5. Itu bilangan asli Sobat ya. Kemudian himpunan bilang cacah yaitu 0, dari mulai 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau dia himpunan asli dimulai dari 1, himpunan bilangan cacah mulai dari 0 sampai seterusnya. Kemudian himpunan bilangan ganjil itu adalah 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Kemudian himpunan bilangan prima itu adalah 2, 3, 5, 7, dan 11. Paham Sobat? Oke. Lanjut, contoh himpunan. Di sini yang pertama ada himpunan bumbu dapur. Jadi banyak ada kunyit, jahe, pala, dan cengkeh, segala macam, cabai, bawang, segala macam. Kemudian himpunan buah-buahan, di sini ada apel, anggur, pir, kemudian jeruk, kemudian stroberi, dan lain sebagainya. Kemudian ada himpunan hewan berkaki 4, ada kambing, ada sapi, ada kerbau, dan ada juga kelinci, dan juga lain sebagainya. Kemudian ada himpunan transportasi, kemudian itu ada pesawat, ada kapal laut, kemudian ada mobil, truk, kemudian ada kereta api, ya, contoh dan sebagainya. Kemudian ada himpunan hewan berkaki 2, kemudian ada ayam, pinguin, burung, pipit, kemudian bebek, dan kemudian terakhir ada himpunan sayur-sayuran. Contohnya adalah kubis, kemudian tomat, cabai, kemangi, terong, bayam, dan lain sebagainya. Paham Sobat ya? Oke. Sekarang kita masuk ke contoh himpunan bukan himpunan. Jadi kita akan membedakan mana yang bukan himpunan dan mana yang merupakan himpunan. Yang pertama adalah contoh himpunan. Jadi sini kita melihatkan di contoh himpunan yang memiliki batasan dan juga dapat dihitung dan dapat diukur. Yang pertama, kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Jadi ada kumpulan siswa di kelas yang lahir pada bulan Agustus. Jadi jelas Sobat ya. Jadi contohnya ada bulan Agustusnya. Oke. Kemudian selanjutnya ada kumpulan siswa laki-laki di kelas 7A. Jadi ada siswa laki-lakinya ya di batasannya. Paham Sobat ya? Kemudian kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf S. Jadi ada batasnya. Yaitu hanya huruf S saja kumpulannya. Jadi itu juga termasuk himpunan. Kemudian ada kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf B. Contohnya adalah Bandung, Bogor, Bali, dan lain sebagainya, Sobat ya. Kemudian kumpulan binatang yang berkaki 2. Jadi contohnya di ayam, bebek, burung, unggas, segala macamnya. Kemudian kumpulan nama siswa yang mempunyai tinggi badan 160 cm. Jadi ada kumpulan siswa yang memiliki tinggi ukuran 160 cm. Jadi ini adalah contoh himpunan dan banyak lain sebagainya. Kemudian ada contoh bukan himpunan. Ya, jadi ini contoh bukan himpunan. Contoh yang pertama adalah kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Jadi kalau kota-kota besar itu relatif Sobat ya. Jadi kalau contoh himpunan
itu dia bisa diukur dan jelas sobat ya. Jadi jelas dan ada batasannya. Ada kan contoh bukan himpunan kota-kota besar. Jadi kota besar itu relatif, ada yang lebih besar, ada yang luasnya lebih besar ini sobat ya. Jadi kumpulan kota-kota besar di Indonesia itu adalah contoh bukan himpunan. Kemudian kumpulan orang terkaya. Jadi orang terkaya itu relatif sobat. Jadi orang terkaya itu relatif. Ada yang kayanya 10 triliun itu dinamakan orang kaya. Kemudian ada yang berpendapat bahwa orang kaya itu adalah memiliki segalanya. Nah, itu. Jadi banyak sekali contoh himpunan bukan himpunan. Kemudian kumpulan siswa yang pandai di sekolah. Jadi siswa pandai itu relatif sobatnya. Tidak bisa diukur kepandaian seseorang. Apakah dia harus mencapai nilai 8, 9 atau 10. Jadi kalau dia jelas, maka dia termasuk himpunan. Tapi kalau dia belum jelas, maka itu contoh bukan himpunan. Lanjut kumpulan hewan yang lucu. Jadi setiap orang itu menganggap hewan itu lucu itu ada berbagai pendapat atau opininya. Jadi itu bukan himpunan. Contoh lainnya adalah kumpulan makanan yang lezat. Jadi setiap orang memiliki penilaian terhadap makanan lezat atau tidaknya. Ada yang mungkin manis itu lezat, ada yang mungkin asin itu lezat, yang lebih pedas lezat, jadi sobat ya. Jadi banyak sekali contoh bukan himpunan, sobat. Karena bukan himpunan itu adalah relatif. Kemudian kumpulan guru yang baik. Jadi guru yang baik itu banyak. Ada yang baik dalam pekerjaannya, baik dalam dalam tutur katanya, baik dalam akhlaknya, baik dalam menyapanya. Jadi itu contoh bukan himpunan karena tidak bisa diukur dan belum jelas sobatnya. Paham sobat? Oke. Yang ketiga, notasi dan anggota himpunan. Jadi notasi itu adalah penulisan atau bentuknya dalam menulis suatu himpunan. Ada 3. Yang pertama adalah nama himpunan ditulis dengan huruf kapital. Jadi himpunan itu ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Contohnya adalah huruf A besar di sini atau huruf kapital A. Itu adalah himpunan 5 bilangan asli yang pertama. Jadi dibaca himpunan A adalah himpunan 5 bilangan asli pertama yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian B besar huruf besar sobat. Jadi himpunan itu huruf besar ditulis dengan namanya. Himpunan bilangan cacah yang kurang dari 9 yaitu himpunan bilangan B adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Paham sobat ya? Jadi yang pertama adalah ditulis dengan huruf kapital. Yang B, anggota himpunan dinotasikan dengan huruf ini. Ya, simbol ini. Jadi dia kayak E, itu adalah dibaca dengan anggota. Jadi ini sama juga dengan anggota. Ya sobat, bacanya adalah anggota. Contohnya, ya, satu anggota himpunan bilangan asli. Jadi satu anggota himpunan bilangan asli. Benar sobat ya. Yang kedua, 6 adalah anggota himpunan bilangan genap. Jadi 6 juga termasuk himpunan atau anggota himpunan bilangan genap. Kucing termasuk anggota himpunan binatang berkaki 4. Jadi kucing itu adalah termasuk anggota himpunan binatang berkaki 4. Paham sobat? Lanjut, bukan anggota himpunan biasa dinarasikan dengan yang ini tadi ya, dicoret. Jadi bedanya kalau dia anggota ini namanya adalah bukan anggota ya sobat ya. Oke, di sini ini bukan anggota. Contohnya adalah 7 bukan anggota himpunan bilangan genap. Jadi 7 bukan anggota himpunan bilangan genap. Benar sobat ya. Kemudian mangga bukan himpunan atau bukan anggota himpunan sayur-sayuran. Paham sobat? Jadi kalau dia termasuk anggota ya bentuk di simbolnya. Kalau dia bukan anggota dicoret simbolnya. Paham sobat ya? Oke. Penyajian himpunan ya. Penyajian himpunan yang pertama menyebutkan anggotanya atau disebut dengan enumerasi. Jadi menyebutkan anggotanya. Contoh A1357 itu contoh penyajian himpunan. Kemudian B2357. Kemudian C, A, I, U, E, O. Nah, ini menyebutkan anggotanya bahwa dia menyebutkan anggotanya atau disebut dengan enumerasi. Yang kedua, cara yang kedua menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Bapak Hamdi contohkan, kini A tadi kan 1357 ya. Maka sifat yang dimilikinya adalah bahwa A itu adalah himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 9. Jadi di sini adalah himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 9. Yang B tadi adalah 2357. Oke. B ini adalah sifatnya adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10. Jadi himpunan bilangan prima kurang 10. Jadi 2357 sobat ya. Karena itu bilangan prima. Kemudian C-nya adalah A, I, U, E, O ya. A, I, U, E, O itu adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. Jadi C itu adalah himpunan semua
huruf vokal dalam abjad Latin. Jadi ini adalah huruf vokal A, I, U, E, O. Oke. Cara yang ketiga, notasi pembentuk himpunan. Jadi ini di sini adalah notasi pembentuknya. Contohnya A. A itu adalah 1357. Jadi di mana X ya X di mana X kurang dari 9. Karena X adalah bilangan ganjil. Artinya adalah bilangan ganjil yang kurang dari 9. Jadi karena X itu adalah bilangan ganjil disimbolkan ya sobat ya. Oke. Paham sobat? Kemudian B. Kita misalkan hanya bukan dengan X saja sobat. Kita misalkan dengan Y untuk pembentuk himpunannya. Notasinya ya. Y yang dimana Y kurang dari 10. Yang mana Y adalah bilangan prima. Jadi artinya adalah kita baca Y karena bilangan prima. Y bilangan prima yang kurang dari 10. Jadi ini notasi pembentuk bilangan prima. Kemudian C, A, I, U, E, O kita misalkan dengan X juga. X di mana X adalah huruf vokal abjad Latin. Jadi X itu kita misalkan dengan notasinya X adalah huruf vokal abjad Latin. Jadi ini contoh dalam penyajian himpunan. Paham sobat? Oke. Selanjutnya macam-macam himpunan. Yang pertama adalah himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Jadi himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Dan dilambangkan dengan kayak O dicoret, ya, dicoret. Kemudian atau dengan tanda tutup kurung dengan bilangan kosong ya sobat ya. Oke. Contoh, G adalah bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Oke, di sini ada himpunan G, yaitu himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Jadi, kalau bilangan ganjil itu kan tidak habis dibagi 2. Berarti tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Maka G itu adalah himpunan kosong atau ini, contoh lambangnya. Jadi, G boleh ditulis dengan G sama dengan ini, boleh. Atau, misalnya adalah G sama dengan, oke, dicoret. Paham sobat ya? Kemudian H bilangan cacah yang kurang dari 0 ya. Bilangan cacah kan mulai dari 0 kan. Jadi di sini himpunan H adalah bilangan cacah yang kurang dari 0. Kira-kira anggotanya ada nggak kira-kira? Tidak ada sobat ya, karena bilangan cacah itu adalah dimulai dari 0. Maka bilangan cacah yang kurang dari 0 itu tidak ada. Maka disebut dengan himpunan kosong. Atau contohnya gini. Himpunan hewan mamalia misalnya yang bertelur. Di mamalia itu kan semuanya adalah melahirkan sobat ya. Jadi himpunan kosong. Oke, selanjutnya himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat seluruh anggota. Jadi kalau tadi himpunan kosong tidak punya anggota, kalau himpunan semesta ini himpunan yang memuat seluruh anggota. Dilambangkan dengan huruf kapital S. Jadi huruf S kapital atau huruf S besar ya. Contoh. S atau bilangan himpunan semesta bilangan ganjil. S adalah 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Kemudian H bilangan ASI kurang dari 20. Boleh dari menggunakan S ya sobat ya. H 1, 2, 3, 4 sampai dengan 20. Paham sobat? Oke. Contoh soal. Tuliskan anggota-anggota dari himpunan berikut. Oke. C adalah bilangan asli kurang dari 7. Jadi C adalah bilangan atau himpunan bilangan asli kurang dari 7. Oke, kita buat. C sama dengan ya bilangan asli dari kurang 7 berarti 1 ya 2 3 4 5 6. Oke. Karena kurang dari 7 sobat ya. Oke, sampai 6 berarti 1 2 3 4 5 6. Paham sobat? Kemudian B, D adalah X di mana X itu kurang dari sama dengan 9. Jadi kalau dia kurang dari maka 9-nya masuk nanti. X adalah bilangan ganjil. Jadi dibaca adalah bilangan ganjil kurang dari 9. Kurang dari sama dengan 9. Jadi D itu sama dengan karena X-nya bilangan ganjil. Maka mulai dari 1, 3, 5, 7, 9. Oke. Di sini karena kurang dari sama dengan. Kalau dia cuma kurang dari maka 9 tidak masuk. Tapi kalau di sini kurang dari sama dengan tandanya. Ini kurang dari sama dengan sobat ya. Ada sama dengannya. Sama dengan 9 berarti dari sampai dengan 9. Paham sobat ya? Oke. Sekarang E, bilangan bulat yang lebih dari 0 dan kurang dari 1. Oke, di sini katanya bilangan bulat yang lebih dari 0 dan kurang dari 1. Contohnya E, ya. Bilangan bulat yang lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 berarti 0 tidak masuk. Kurang dari 1. Kira-kira ada sobat ya? Bilangan bulat yang lebih dari 0 dan kurang dari 1.
Nggak ada sobat ya. Oke, maka di sini adalah himpunan kosong atau kita lambangkan dengan ini. Jadi tidak ada bilangan bulat yang lebih dari 0 atau kurang dari 1. Antara 0 dan 1 maksudnya sobat. Antara 0 dan 1 ada nggak kira-kira bilangan yang kurang dari 0 dan 1? Lebih dari 0 tapi kurang dari 1. Tidak ada sobat ya. Oke. Ini bilangan bulat. Kalau bilangan pecahan ada. Kalau bilangan pecahan mungkin 1/2, 2/4 sobat ya. Oke. F adalah di mana X lebih dari 2 kurang dari sama dengan 9. Jadi bacanya adalah X lebih dari ini. Jadi ini tandanya kebalik. Jadi kita cara membacanya jadi ini bisa jadi balik kan. X lebih dari 2, X kurang dari 9. X bilangan asli. Jadi X bilangan asli ya. Yang lebih dari 2. Jadi kalau lebih 2 berarti kita mulai dari 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama dengan 9. Kurang dari sama dengan karena masuk sama dengan lebih dari 9. Paham sobat ya? Oke. Lanjut, tentukan pernyataan bahwa ini benar atau salah. Yang pertama, 0 anggota himpunan asli. Kira-kira benar sobat ya? Kira-kira benar atau tidak sobat? Himpunan bilangan asli itu 0 anggotanya? Tidak sobat ya. Karena bilangan asli itu adalah ini salah. Karena himpunan bilangan asli itu mulainya adalah dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi 0 itu tidak termasuk himpunan bilangan asli. Yang B, 7 adalah anggota himpunan bilangan prima. Oke, ini adalah jawabannya adalah benar. Karena bilangan prima itu mulai dari 2, 3, 5, 7, 9. Jadi dan seterusnya. Jadi 7 itu adalah anggota himpunan bilangan prima. Yang C, negatif 2 bukan anggota himpunan bilangan cacah. Oke, kira-kira benar atau sobat? Ya, benar. Karena bilangan cacah itu mulai dari 0, 1, 2, 3. Bilangannya positif semua. Jadi, negatif 2 itu adalah bukan anggota himpunan bilangan cacah. Jadi benar. Kemudian wortel adalah bukan anggota dari himpunan sayuran. Kira-kira benar atau salah sobat? Ya, ini jawabannya adalah salah. Karena wortel itu adalah himpunan atau anggota himpunan sayur-sayuran. Paham sobat ya? Oke, lanjut contoh soal selanjutnya. Diketahui C adalah bilangan genap kelipatan 3 kurang dari 30. Oke, kita lihat di sini. A nyatakan himpunan C dengan notasi pembentuk himpunan. B nyatakan himpunan C dengan menyebut anggotanya. Oke, di sini katanya adalah C itu adalah himpunan bilangan genap kelipatan 3 kurang dari 30. Oke, yang pertama kita selesaikan. Ya, himpunan C dengan notasi pembentuknya. Kita misalkan C sama dengan buka kurung X, di mana X ya adalah bilangan genap kelipatan 3 kurang dari 30 sobat ya. Maka kurang dari 30, X kurang 30, X adalah bilangan genap kelipatan 3 sobat ya. Jadi sini terakhirnya tutup kurung. Jadi tutup kurung awal. Jadi C adalah itu X, di mana X kurang dari 30, X adalah bilangan genap kelipatan 3. Oke, paham sobat ya? Kemudian B, nyatakan himpunan C dengan menyebut anggotanya. Oke, C sama dengan kita sebut anggotanya. Jadi mulai dari kelipatan 3 berarti kurang dari 30. 3, 6, 9, kemudian 12, 15, 18, 21, 24, 27. Kenapa 30 tidak masuk? Karena kurang dari 30. Paham sobat dengan penjelasan Pak Hamdi? Baiklah, itulah penjelasan dari Pak Hamdi mengenai tentang himpunan. Untuk mendukung channel YouTube Paham, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan channel YouTube Paham dan video menarik seputar matematika. Karena belajar bersama YouTube Paham, belajar asyik dan semakin paham. Bye-bye.